Tes. Shalom semuanya. Welcome home. Mungkin bagi yang masih di belakang bisa maju ke depan ya. Oke, saya juga mau menyambut yang pertama kali hadir bersama dengan kami, Ibu Meli ya. Kita mau berikan salam khas gereja kita ya. 1, 2, 3. Welcome home. Dan untuk Ibu Meli yang baru pertama kali bergabung dengan kami juga rindu untuk mendengar untuk mengenal Anda lebih lagi ya. Mungkin setelah ibadah bisa datang ke Welcome Lounge yang terletak di pintu masuk tadi ya. Dan juga saya mau menyambut yang mengikuti secara online, biarpun kita kepisah oleh jarak, tapi hadirat Tuhan bisa menjamah dimanapun kita berada, amin. Dan juga kita ada retreat tahun ini ya, bersama dengan Pastor Judi, Pastor Debbie, and Pastor Mir ya, gembala regional kita, dengan tema Arise and Shine ya. Dan itu akan diadakan dari tanggal 28 sampai 30 November ya. Dan untuk harganya 240 dari sampai tanggal 30 September untuk early bird-nya, dan harga normalnya 260 sampai 17 November. Dan untuk anak-anak dari umur 4 sampai 17 harganya 175 ya. Dan alamatnya ada di Blue Mountain Retreat ya. Dan ini juga terbuka untuk semua orang ya. Selain jemaat yang ada di sini atau teman-teman ada di sini, kita juga bisa mengajak teman-teman di luar sana ya. Mungkin tetangga kita, saudara kita ya. Karena juga kita juga ada transit dalam bahasa Inggris juga ya. Dan telah dibuka untuk MSC 1 Yes Kanada. Dan pendaftarannya sudah dimulai dari 8 Juli sampai 30 Juli ya. Dan kelasnya akan dimulai pada tanggal 3 Agustus dan 10 Agustus dari jam 10 sampai jam 12 pagi Eastern Time ya. Dan untuk infonya untuk lebih infonya bisa hubungi CGL-CGL-nya masing-masing ya untuk MSC 1 ini. Dan juga kita ada Sunday Service di Philadelphia pada tanggal 21 Juli jam 10 pagi ya, yang akan dilayani oleh pastor kita ya, Pastor Togar ya. Dan juga tanggal 27 Juli kita juga ada connecting time di Scranton jam 3 siang ya, bersama dengan juga Pastor Togar. Dan pada tanggal 28 Juli juga kita ada connecting time di Atlanta yang akan dilayani oleh Bapak Benjamin ya, Bapak Benjamin pada pukul 6.30 malam ya. Dan untuk prayer corner, bagi Anda yang membutuhkan doa, bisa datang setelah ibadah ya, dengan saudara-saudara kita yang membawa plang ya, atau membawa sign prayer corner ya, mungkin yang membutuhkan doa. Dan juga kita mengajak semuanya yang ada di sini untuk bergabung di dalam Connect Group, yaitu komunitas kecil kita di tengah minggu ya. Di dalam Connect Group itu juga kita bisa belajar firman Tuhan, kita juga saling mendoakan, kita juga dengan kesaksian kita dikuatkan ya. Bila kita mau seperti Kristus, kita juga mau menjadi murid Kristus, amin. Dan untuk persembahan, bagi yang telah mempersiapkan persembahan Anda bisa masukkan ke dalam kotak persembahan yang terletak di pintu masuk ya. Dan bagi yang memberikan secara cashless, Anda bisa scan QRIS yang terdapat di amplop persembahan atau di kotak persembahan. Dan bagi yang mengikuti secara online, Anda rindu untuk memberikan persembahan, Anda bisa scan QRIS yang terdapat di layar Anda. Dan sebelum ibadah kita akan berdoa dahulu. Bapa yang sorga, kami terima kasih ya Bapak untuk kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana hari ini adalah karena anugerah-Mu ya Bapak, karena perlindungan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini ya Bapak. Dan kami hari ini datang dengan hati bersyukur, dengan hati yang bersuka cita. Kami rindu untuk memuji dan menyembah Engkau ya Bapak. Dan kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu dari Pak Ben ya Bapak. Engkau urapi Pak Ben, biar segala firman yang disampaikan bisa menjadi kekuatan di dalam hidup kami ya Bapak. Biar kami semakin mengenal akan Engkau ya Bapak. Biar Roh Kudus beracara di dalam ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah.
Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, jemaat Tuhan. Mari kita menepuk tangan sama-sama, kita memuji Tuhan, haleluya. We worship you God today, haleluya. Mari kita siap nyanyikan sama-sama. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Mari semuanya bertepuk tangan sama-sama, haleluya. Mari nyanyikan. Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah. Mari lambaikan tangannya, haleluya. Haleluya. Kau pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus, Yesus Tuhan mulia, hidupku milik-Mu. Sama-sama bertepuk tangan di atas kepala. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkan. Kau selalu bersama. Lebih tinggi lagi. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan. Sekali lagi nyanyikan sama-sama. Allah, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku. Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Sekali lagi. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Mari sama-sama bertepuk tangan. Haleluya. Engkau Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Siapa yang mau menari bagi Tuhan, bisa lambaikan tangannya. Kita mau menari seperti Daud menari. Amin. Mari kita bertepuk tangan sama-sama. Haleluya. Mari kita nyanyikan. Bila Roh Allah ada. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud. Sekali lagi, bila Roh Allah tunjuk ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud. Siap ya saudara.
ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sebentar ya Bapak Ibu Saudara yang belakang siap untuk berjoget untuk Tuhan. Boleh undangnya juga. Kita nyanyi sama-sama yang sebelah kiri dan kanan juga ya. Mari kita nyanyi. Bila Roh Allah ada Di dalam tunjuk kita bangga menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Lebih tinggi lagi. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, sama-sama ke kiri, ke kanan, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Ku kan menari, Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kita nari ya ke atas. Menari, ku kan menari, ku kan menari Seperti Daud menari. Haleluya, ada sukacita. Ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Mari kita nyanyikan dari awal. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud. Mari kita menari buat Tuhan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bukan menari seperti Daud menari. bukan menari seperti Daud menari. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Jemaat persilakan duduk. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Engkau, menari untuk Tuhan, karena Engkau baik. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyembah Engkau lebih lagi. Haleluya. Ku rasa dekat kasih-Mu Tuhan, menjamah membelaiku. Ku terima anugerah perkenanan, bawaku masuk hadirat-Mu. Kulihat terang yang beri damai, terharu ku mengagumimu. Ku sembah, hanya Kau, Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan, pribadi yang setia bagiku. Seluruh hidupku serahkan padamu. Selamanya, selamanya. Kau Tuhan bertata selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku menyembah-Mu. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, Engkau setia dalam kehidupan kami. Saya undang semua jemaat menyanyikan. Dekat kasih-Mu Tuhan, menjamah membelaiku. Kami terima Tuhan. Ku terima anugerah perkenanan,
untuk hadirat-Mu. Lihat terang yang beri damai, terharu ku mengagumimu, ku sembah, hanya Kau, Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku, seluruh hidupku serahkan padamu selamanya, selamanya, selamanya. Kau Tuhan bertata selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku menyembah-Mu. Hati kami menyembah Tuhan. Selama hidup kami mau menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Mari jemaat kita sembah Tuhan, haleluya. Ku sembah. Mari angkat tangan kita menyembah Tuhan. Ku sembah hanya Kau. Terima kasih Yesus. Yesus yang ku sembah. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku, seluruh hidupku serahkan padamu. Selama hidup kami Tuhan, Selamanya, selamanya. Kau Tuhan bertata selamanya. Nyatakan, mari semua bangkit berdiri menyembah Tuhan, haleluya. Di tempat ini, saat hatiku menyembah-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Ku sembah, haleluya. ku sembah Hanya Kau, Yesus yang ku sembah. Kau Tuhan pribadi yang setia bagiku, seluruh hidupku serahkan padamu selamanya. selamanya. Kau Tuhan bertata selamanya. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku menyembah-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku menyembah. Sekali lagi katakan, nyatakan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, saat hatiku menyembah. Mari kita sembah Dia. Shana makarabala yarabata karabashana nada. Yarabala bala bala bayaraba yaraba. Engkaulah yang setia dan benar. Shiri birabala bala 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 bala. Kasih-Mu panjang. Shiri birabala bala 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 bayarabala bala 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 bayaraba. Kami menyembah-Mu Tuhan. Syana makarabala bayara 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 bayara. Hanya ada satu nama yang kami sembah, nama Yesus Kristus di tempat ini. Shikini bila bala 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 bayara bayara bala 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 bala. Shikini bila bala bala bala. Kaulah Bapa yang baik. Syana makala bala 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 bala. Shikini bila bala 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 bala. Syana bala 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 bala. Syara bala 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 bala. Syara bala 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 bala. Menyembah Tuhan.
Puji Tuhan, sembah Dia. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau di tempat ini, di tempat kudus-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang kudus. Haleluya. You are holy, holy. Oh, there is none like you. Holy, holy to you, my Lord. Mari nyanyikan, You are holy God, You are holy. You are holy, holy. There is none like you. You are holy, holy. Glory to you, my Lord. Let's sing it to Him. I sing Your praises forever, deeper in love with You. Here in Your courts where I'm close to Your throne, I found where I belong. Mari nyanyikan dari awal. You are holy God, You are holy. Holy, Lord, there is none like You. You are holy, holy. We worship Glory to You, my Lord. Mari sembah, diangkat tangan kita. Haleluya. I'll sing Your praises forever, deeper in love with You. Hallelujah. Here in Your courts where I'm close to Your throne, I found where I belong. We'll sing to You. I sing Your praises forever, deeper in love with You. Here in Your courts where I'm close to Your throne, I found where I belong. We'll sing. I sing Your praises forever, deeper in love with You. Here in Your courts where I'm close to Your throne, I found where I belong. You are holy, holy. Lord, there is none like You. You are holy, holy. Glory to You, my Lord. I sing Your praises forever, deeper in love
to your throne, I found where I belong. Here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. Thank you, Jesus. Here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. Mari jemaat angkat tangan kita sama-sama. Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau sekali lagi sudah berikan kepada kami Bapa. Tidak ada yang lebih indah untuk kami bisa hadir bersama-sama di rumah-Mu. Untuk kami bisa bersama-sama berunity, berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Pimpin hamba-Mu ini, biarlah apapun yang hamba-Mu akan ucapkan, semuanya hanya berdasarkan apa yang menjadi kehendak hati-Mu. Mengucap syukur Tuhan sekali lagi, dan kami serahkan semuanya kebaktian ini Tuhan hanya di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, semua yang percaya katakan amin. Sebelum duduk, say happy Sunday untuk yang ada di sebelah-sebelahnya. Happy Sunday semuanya. Ya. Silakan jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Welcome home semuanya. Untuk yang hari ini baru pertama kali bergabung bersama-sama dengan kita, boleh angkat tangannya. Ada berapa? 1, 2 orang, ada 7 orang di sini. Luar biasa. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan ya. Ada 7 orang. Nanti setelah ibadah bisa berkumpul di belakang untuk di welcome lounge. Jadi bisa lebih banyak info-info yang akan didapatkan di sana. Kalau belum bergabung CG nanti atau apapun juga namanya, nanti pasti ditawarin di sana. Ya, untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya. Bagi yang baru pertama kali hadir, mungkin belum terbiasa dengan welcome-nya kita. Mungkin yang teman-teman yang lain di sini, kita akan hitung dalam 1, 2, 3. Kita akan ucapkan salam kebesaran gereja kita ya. 1, 2, 3. Welcome home. Ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini. Banyak yang mungkin belum mengenal saya, apalagi yang baru datang ya, mungkin belum mengenal saya. Nama saya Benjamin Azhari. Istri saya ada di depan sini yang menemani saya, yang selalu ngasih tahu apa yang harus saya pakai ya, biar oke katanya kayak gitu. Ya puji Tuhan ya, punya istri yang selalu ngasih lihat kepada suami-suami. Kalau nggak ada istri mungkin ya nanti pakainya ya nggak jelas gitu loh kalau orang bilang ya gitu ya. Mengucap syukur ya. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Karena di bulan ini adalah tema bulanan dari kita adalah gembala, yang berarti gembala, pastor, full timer, leader dan serta domba, volunteer dan jemaat ya. Dalam konteks yang untuk melayani dalam sebuah gereja. Ya. Tema hari ini yang akan saya bawakan adalah gembala yang berarti mulia dan domba yang berarti gembala. Peran gembala itu apa? Peran gembala dan domba dalam kasih Kristus ya.
sepertinya kita sering mendengar gembala dan domba, gembala dan domba, gembala dan domba. Tapi kita ini di sini mau belajar apa sih sebenarnya gembala itu apa? Enggak semua orang kadang mengerti ya, enggak semua orang paham. Gembala yang kita mau, yang sering kita lihat itu adalah kata-kata yang mungkin sangat familiar bagi orang-orang yang sudah ikut sama Tuhan Yesus. Ya, Gembala Agung kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, bukan pendeta, bukan pula pemimpin agama. Pada saat kita ikut sama Tuhan Yesus itu tidak peduli dengan kondisinya seperti apa, tapi kita itu belajar untuk melihat tetap kepada satu Gembala Agung. Ya. Jadi nggak hanya oh ya gembalanya siapa, gembalanya sebut namanya, pendetanya ini. Tapi kadang-kadang orang itu lupa. Gembala agungnya kita siapa? Gembala agung yang mungkin boleh dibilang tidak pernah terlihat oleh kita. Tapi kita diajarkan di sini bahwa kita itu harus belajar untuk melihat apa yang tidak terlihat. Gembalanya kita, Gembala Agung kita mungkin gak pernah ketemu. Tapi kita punya hati, kita punya faith, kita punya iman. Untuk kita itu senantiasa datang, untuk kita itu senantiasa mendengarkan kata-katanya Tuhan. Ya. Peran gembala yang berhati mulia. Gembala itu dikasih tanggung jawab, dikasih tugas untuk menggembalakan kita, untuk mengajarkan, merawat jemaatnya. Jadi seperti kita saat ini, kita dirawat oleh siapa? Oleh gembala kita, gembala lokalnya kita. Ya, kalau gembala agung sudah jangan ditanya, sudah pasti kita dirawat, kita diperhatikan, kita dikasih sehat, kita dikasih nafas. Ya. Hari-hari kita kalau kita nggak dikasih nafas, kita nggak dirawat sama Tuhan, kita nggak hidup. Ya, kita nggak akan bisa bangun dari tidur kita nggak akan ada di tempat ini, kita nggak akan bisa bangun jalan kaki menuju ke kamar mandi. Kalau bangun tidur bisa nih, bangun tidurku terus mandi, nggak bisa. Kalau kita nggak ada gembala agung kita. Ya, jadi adalah sebuah privilege untuk semua yang melayani di sini, semua dari gembala lokal, gembala senior kita, Pastor Philip, gembala regional, Pastor Emil, gembala lokal kita, Pastor Togar, ya, sampai dengan semua yang melayani di sini. Walaupun mungkin belum banyak full timer ya, kalau di USA baru hanya ada 2 orang full timer. Tapi saya percaya yang bukan full timer pun bisa menjadi gembala di sini. Bisa menggembalakan. Intinya seperti itu. Jadi bukan hanya orang yang mengikuti, yang ngikut-ngikut kemana gembalanya pergi, bukan. Tapi justru kita ini justru adalah sebagai orang-orang yang mau dibangkitkan untuk mengembalakan jemaat-jemaat yang ada, yang mungkin belum mengenal Tuhan Yesus bahkan, ya, yang mungkin masih jauh untuk tahu siapa sih Tuhan Yesus. Nah itu tugasnya siapa? Tugasnya kita, tugasnya gembala-gembala ini. Semua yang ada di sini saya percaya, saya aminkan, semuanya gembala, menggembalakan, walaupun bukan full timer, walaupun mungkin saya nggak pernah sekolah teologi, it's okay. Gembala-gembala domba, apakah mereka pernah sekolah untuk menggembalakan domba? Enggak pernah, tapi mereka tahu apa yang mereka kerjakan. Dan saya percaya di sini semuanya, ya, walaupun mungkin enggak pernah sekolah teologi, saya percaya semuanya itu punya jiwa menggembalakan. Apalagi sebagai orang tua ya di sini, menggembalakan anak-anaknya untuk percaya sama Tuhan, itu adalah penggembalaan.
Apalagi kalau punya hati untuk menggembalakan banyak orang yang belum menerima Tuhan Yesus. Tugasnya itu besar sekali. Berkatnya itu juga pasti akan besar sekali. Ya. Jadi kita nggak usah merasa bahwa iya saya nggak pernah sekolah teologi, saya nggak bisa menggembalakan. Wait, nanti dulu. Jangan dianggap remeh. Kalau Tuhan sudah kasih kita, dikasih sesuatu, dikasih tugas sama Tuhan Yesus, kita nggak akan bisa menolak. Kecuali kalau kita punya hati yang tidak mau melayani, punya hati yang membangkang, punya hati yang memberontak. Kita nggak bisa menjadi gembala. But I believe di sini semuanya adalah orang-orang yang mau melayani, mau datang mencari Tuhan. Ya. Jadi nggak hanya cuman setor muka, kesan di servis, tapi ada hati untuk belajar, ada hati untuk menerima apa sih yang ditugaskan sama Tuhannya kita. Ya. Gembala yang berhati mulia. Nah, kita akan baca di Yohanes 10, 11 sampai 14. 11 dan 14 maksud saya. Ya. Boleh dibukakan. Nah, itu sudah ada di layar monitor ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik itu tidak takut mati, tidak takut untuk menjadi tameng untuk gembala, untuk jemaatnya, untuk domba-dombanya. Apapun yang dia ada di depannya, sekeras apapun, sebahaya apapun, kalau itu adalah real gembala, dia akan korbankan nyawanya untuk dombanya. Ya. Pasti akan ambil tindakan. Seperti halnya Daud, waktu domba-dombanya diserang sama singa, diserang sama beruang, dibunuh sama Daud. Tanpa peduli beruang itu sebesar apa, singa itu sebesar apa. Ya. Seperti yang kita tahu sekarang aja, kalau singa di zoo ya pasti besar. Waktu zaman Daud itu adalah zaman purbakala. Semua orangnya besar-besar, semua hewannya besar-besar. Kebayang gedenya seperti apa singanya. Ya. Sementara Daud adalah average, orang biasa yang enggak besar, enggak tinggi, tapi punya hati untuk membela domba-dombanya. Dia mengorbankan nyawanya untuk domba-dombanya. Ya. Oleh karena itu, akulah gembala yang baik. Yuk kita mari sama-sama, kita belajar untuk bagaimana ya caranya saya bisa menjadi seorang gembala yang baik. Enggak perlu langsung imingnya aku mau jadi gembala yang dombanya banyak, enggak perlu sih. Kalau saya bilang, gembala itu bisa dimulai dari satu jiwa digembalakan, akan bermultiplikasi. Kalau kita menggembalakan dengan baik, pasti akan bermultiplikasi, akan berkembang seperti talenta yang dititipkan kepada anak-anaknya, kepada pekerja-pekerjanya. Ya. Seorang gembala yang berperan sebagai pemimpin gereja harus punya kasih untuk jemaatnya. Bukan menjadi seorang leader yang hanya memperlihatkan bahwa yes, saya adalah orang yang powerful. No. Tapi harus menjadi teladan. Ya, di dalam kebenaran dan kasih. Tidak gampang memang untuk mengasihi, kadang-kadang mengasihi orang-orang yang belum kita kenal, tapi kita di GMS, di RSI, kita itu selalu diajarkan kok untuk mengasihi sesamanya kita. Makanya walaupun orang belum kenal, ya, kalau ketemu sama orang GMS gitu, pasti orang itu, wah ini pasti orang GMS. Karena apa? Kita itu enggak capek-capek berfellowship.
gak capek-capek untuk say hi sama orang, gak capek-capek untuk selalu memperhatikan orang lain. Itu adalah DNA-nya GMS, ROSI. Jadi tidak ada yang bisa istilahnya menutupi bahwa pada saat kita keluar di luar sana, ya, kita itu adalah orang-orang yang punya hati yang sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya kasih. Tuhan Yesus senantiasa mengasihi kita tanpa ada embel-embel di belakangnya. Tidak ada kepura-puraan, punya kasih yang tulus, ya. Gembala yang baik itu harus punya kasih yang tulus, karena kasih itu tidak hanya bisa diperlihatkan dengan kata-kata. Tapi the most important thing, kasih itu kita perlihatkan dengan perbuatan. Kalau kita nggak bisa memperlihatkan, mungkin ya orangnya nggak bisa ngomong, berarti dia nggak bisa menunjukkan kasih dong. Nggak juga. Justru sebaliknya kadang-kadang bahasa kasih itu dari perbuatan kita, bukan dari kata-kata yang keluar dari mulut bibir kita, iya kan? Kalau kita bilang, oh ya I love you, I love you, I love you, belum tentu orang akan bisa terima. Tapi kalau kita nggak usah ngomong, tapi kita menunjukkan kasih, kita perhatiin orang itu, kita selalu follow up, kita selalu in touch sama mereka. Itu adalah bukti kasihnya kita buat mereka. Ya. 1 Petrus 5, 2-3, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Ya. Jadi kita diajarkan sebagai gembala-gembala, sebagai pelayan-pelayan, untuk kita ini enggak mencari keuntungan dari apa yang kita lakukan. Ya. Kita harus menggembalakan domba-domba kita dengan hati yang tulus, dengan hati yang memang benar-benar mau melayani. Enggak hanya show off, boleh dibilang. Enggak hanya, oh ya aku kalau di depan orang aku mau mengasihi mereka, tapi kalau enggak ada orang lain, kita cuek-cuekan. That's not gembala. Ya, itu adalah kebalikan dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, ada amin ya saudara ya. Kita harus tulus ya untuk mengasihi domba-dombanya kita ya. Saya akan langsung aja ke Yakobus 3 ayat 17. Jadi bantu. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasih, kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Ya, gembala itu harus punya kebijaksanaan. Gembala itu harus punya hati untuk mengajar. Ya. Kalau dulunya nggak pernah ngajar, mungkin nggak pernah bisa ngomong gitu ya. Belajar. Pada saat kita sudah mau melayani, kita mau menjadi gembala, ya kita harus belajar. Untuk lebih mengenal lagi siapa domba-domba kita. Untuk lebih mengenal lagi apa yang mereka suka, apa yang mereka butuhkan. Ya. Tidak hanya melihat pada saat, oh iya jemaatku banyak. But do you know apa yang mereka butuhkan? Apakah kita tahu sebagai gembala, apakah kita tahu apa yang mereka butuhkan? Harus sering-sering nanya. Harus tahu apa yang menjadi kebutuhan dari domba-dombanya kita, jemaatnya kita. Ya. Harus bertanggung jawab mengajar dan membimbing mereka.
Ya. Seperti di dalam 2 Timotius 2 ayat 15, Paulus itu memberikan sebuah nasihat sama Timotius pada saat itu, agar Timotius itu berusaha untuk melayakkan dirinya di hadapan Tuhan. Nah, kita pun sama. Kita harus punya kerinduan, bertanya sama diri kita, Tuhan, apakah saya layak untuk melayani? Apakah saya layak untuk menjadi gembala untuk jemaat-jemaat ini? Untuk domba-dombaku, domba-dombamu ini. Ya. Dan saya percaya Tuhan itu punya kasih buat kita. Tuhan itu mau mengajarkan apa yang Tuhan punya, apa yang Tuhan bisa kepada kita semuanya, tanpa pandang bulu. Ya, jadi jangan khawatir, kalaupun mungkin yang selama ini belum pernah melayani, belum pernah merasa bahwa, oh iya panggilan saya bukan sebagai seorang gembala, panggilan saya bukan sebagai seorang pelayan di gereja. Melayani menjadi gembala itu enggak harus di gereja. Layani teman kerjamu, layani anak-anakmu, layani istrimu, suamimu. Itu melayani. Ya. Jadi jangan hanya mendengar kata-kata gembala, oh iya, berarti harus jadi pendeta. No. Itu bukan yang Tuhan mau. Ya. Tuhan mau kita itu menjadi gembala dalam segala hal. Dalam keseharian kita. Dalam pekerjaan kita. Dalam komunitas kita. Ya. Kalau mungkin yang belum pernah ikutan CG, ya, ayo ikutan CG. Nanti bisa melihat gembala-gembala di CG itu pasti mengajarkan hal yang sama. Pasti mengajarkan hal-hal yang sama yang diajarkan Tuhan Yesus kepada gembala-gembala ini. Semuanya disamaratakan dari atas sampai ke bawah, ya. Seperti minyak yang dari atas kepala Harun turun ke janggutnya sampai ke kakinya. Semuanya akan mengalir, berkat itu mengalir dari atas ke bawah, bukan kebalikan dari bawah ke atas. Tapi Tuhan memberikan berkat untuk kepala-kepala, untuk pemimpin-pemimpin, untuk dialirkan ke bawah dengan secara normal, dengan secara istilahnya natural. Ya. Sudah selayaknya seperti itu, dari atas pasti turun ke bawah berkatnya. Tergantung kita, mau enggak kita mengalirkan berkat itu ke bawah, atau kita mau menahan sendiri berkat itu. Dan saya percaya kita semua yang ada di sini pasti enggak akan menahan berkat untuk diri kita sendiri, ya. Ada amin ya. Semuanya pasti mau memberikan berkat yang sama untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Ke bawah lagi dialirkan. Siapa yang dapat berkat paling banyak? Yang paling di bawah. Yang di atas dialirin, mengalirnya ke bawah. Dan meluber sampai kemana-mana. Nah, sebuah privilege buat kita. Kalau kita mau melayani, kalau kita mau menjadi seorang gembala. Mau menggembalakan. Karena apa yang berkat yang kita terima itu juga pasti akan memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita semuanya. Ya. Berkat Tuhan itu enggak berhenti hanya di satu tempat saja. Enggak berhenti hanya di satu orang saja. Ya. Tapi sekali lagi kita harus punya kebijaksanaan sebagai gembala, kita harus punya sikap hati yang baik. Bijaksana dalam melayani. Pengajaran-pengajarannya pun kita juga nggak bisa asal-asalan mengajar. Ya, punya hati, punya kasih, punya sebuah ketulusan di dalam hati kita.
biar enggak kita asal-asalan ya. Amin ya. Domba yang berarti gembala. Domba di dalam konteks ini adalah para jemaat, para volunteer, ya, orang-orang yang mungkin nggak ada hubungannya sama sekali dengan gembala, orang-orang yang hanya datang untuk mencari makan, mencari firman. Tapi kita sebagai domba pun kita juga punya hati, harus punya hati, maksud saya. Nggak hanya menerima saja, tapi juga belajar untuk mempunyai hati seperti gembala. Ya, kalau kita melihat satu contoh, kalau kita dapat warisan dari orang tua kita, pasti kita juga mau memberikan warisan yang sama juga buat anak-anak kita. Ya. Nah, sama halnya kalau kita itu sebagai domba, kita terima berkat dari atas. Ya kita harus berikan berkat yang sama juga ke orang-orang yang lain. Oleh karena itu di sini dibilang domba yang berhati gembala, domba yang mau melihat ke atas, domba yang mau belajar dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya. Matius 20 ayat 26 sampai 28. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, di Matius 20 ini ayat 26 sampai 28 dikatakan, barang siapa yang mau menjadi besar, siapa yang mau bertumbuh, ya, hendaklah dia menjadi pelayanmu, hendaklah dia mau melayani. Dengan kata lain, kalau kita mau melayani berarti apa? Kita harus tertanam. Tertanam di gerejamu. In order untuk kita itu bisa bertumbuh, kita harus stay di satu tempat. Kita harus tertanam, berakar untuk bisa bertumbuh. Kalau kita ditanam di satu tempat, terus kita dicabut lagi, dipindah lagi, terus besok dipindah lagi, besoknya lagi dipindah lagi, apakah bisa bertumbuh? Apakah bisa berakar? Mungkin bisa berakar, tapi nggak bisa tertanam. Nah kalau kita nggak bisa tertanam, kita akan mati karena nggak akan dapat makanan. Ya, nggak akan dapat asupan vitamin dari gerejanya kita, nggak akan ada berkat yang diterima, yang ada di tanah di tempat kita berpijak, di gereja di mana kita berada. Nggak akan dapat firman-Nya, nggak akan dapat berkat-Nya, nggak akan dapat kasih-Nya. Kasih-Nya Tuhan mungkin tetap sama, tapi pergerakan untuk menjadi gembala, domba yang berarti gembala itu tidak akan bisa terjadi. Justru sebaliknya mungkin. Akhirnya ya dari sini pindah ke tempat lain, pindah ke tempat lain, pindah ke tempat lain. And then what? Kita akan terbuang sia-sia. Kita akan jauh. Gak akan tertanam, gak akan bisa bertumbuh besar. Kalau mungkin yang dari Indonesia sering lihat pohon beringin ya. Pohon beringin itu kalau ditanam itu akarnya masuk ke dalam jauh banget, dalam banget.
in order untuk dia cari vitamin di tanah. In order untuk dia bisa grow, melindungi tanaman-tanaman sekitarnya. Untuk menjadi besar, dia harus tertanam dulu. Jadi nggak bisa hanya menjadi domba yang berpindah-pindah. Ya. Manusia datang bukan untuk dilayani, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, kita diciptakan sama serupa dengan gambar Allah. Oleh karena itu, ya kita harus punya kasih yang sama, kasih yang juga mau melayani. Dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, kita layani orang-orang yang ada di sana. Ya, New York adalah pusat dari pergerakan yang ada di USA Kanada. Pertama kali bertumbuh gerejanya GMS itu adalah di New York. Dari New York dibawa apinya, dibawa benihnya ke kota-kota yang lain. Siapa yang akan melakukan itu? Domba-domba yang berhati gembala, yang mau melayani, yang mau berkorban, yang mau volunteer. Karena seperti yang kita tahu di Amerika baru hanya 2 orang full timer. Kalau nggak ada yang bantu, nggak ada yang volunteer, apakah gerejanya ini akan bertumbuh? Bertumbuh bisa, tapi ya butuh waktu lama. Visinya 1000 gereja, 1 juta murid itu tidak akan tercapai kalau kita nggak ada volunteer, kita nggak ada domba yang punya hati untuk melayani. That's why kenapa di sini di New York kita itu selalu bangkitkan leader, dibangkitkan, leadernya dibangkitkan, leadernya bangkitkan, leadernya bangkitkan. Untuk apa? Ya untuk menjadi seorang volunteer, untuk menjadi seorang pelayan. Untuk membantu tugasnya gembala lokal. Kalau gembala lokalnya nggak dibantu, kasihan, harus bergerak sendiri. Ya, kasihan dong. Harus tertanam seorang diri, harus melemparkan benih-benihnya ke kota lain seorang diri. Tapi saya percaya di sini jemaat-jemaat yang ada di New York terutama itu adalah jemaat yang punya hati seorang gembala. Domba yang punya hati seorang gembala, yang mau melayani, yang mau menjadi kepanjangan tangan daripada Tuhan itu sendiri. Ya. Punya kepedulian dan dukungan terhadap sesama. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Harus saling menolong. Harus saling memperhatikan. Berikan apa yang orang lain butuhkan. Karena apa? Kita ini pada satu saat nanti juga pasti akan membutuhkan pertolongan orang lain. Kita nggak bisa berjalan sendiri. Kita nggak akan bisa, kalau sakit, berangkat sendiri ke rumah sakit tanpa ada yang menolong nggak mungkin. Oh iya saya bisa telepon 911, tapi kan ada orang yang nolong. Ada orang yang angkat telepon, ada IMS yang akan datang dengan ambulansnya. Ya. Bertolong-tolonglah menanggung beban. Bertolong-tolonglah untuk menjalankan perintahnya Tuhan. Visinya Tuhan apa? Di Matius 28. Muridkan bangsa-bangsa. Muridkan domba-dombanya. Ya.
Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Gembala Agungnya kita. Ya. Punya kesetiaan dan ketaatan. Ibrani 13 ayat 17, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Ya. Jadi kita ini harus punya jiwa yang taat, mau mendengarkan, mau mengesampingkan keegoan kita. Mau menyadari bahwa kita ini, kita ini adalah domba. Kalau gembalanya bilang ke kiri, ya ke kiri. Ke kanan, ke kanan. Percaya saja. Karena gembala itu enggak akan membawa dombanya ke jurang. Gembala pasti akan membawa jemaatnya, akan membawa dombanya kepada tempat yang baik. Ya, pasti akan dibawa ke tempat yang banyak makanannya, banyak berkatnya. Bukan ke jurang, bukan ke tempat yang tidak baik. Ya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ya. Follow your leader, follow your God. Dan Tuhan akan berikan berkat yang luar biasa dan mengalir tidak ada henti-hentinya dalam kehidupan kita semuanya. Ya. Kerjasama antara domba sama gembala itu nomor 1. Ya, penting sekali di dalam sebuah gereja, apalagi gereja yang sehat ya, gereja yang sehat, gereja yang ideal itu gembala dengan domba dengan jemaat itu selalu bekerja sama, selalu kalau orang Surabaya bilang hopeng, ya, harus terikat satu sama lain, tidak jalan sendiri-sendiri. Gembalanya suruh ke kiri, dombanya ke kanan, nggak nyambung nanti, ya. Harus kerjasama antara gembala dan domba, ya. Dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 12 saya bacakan, Paulus menyebutkan. Saya enggak kasih di sana tadi, sorry. Paulus menyebutkan bahwa Kristus memberikan beberapa orang untuk menjadi rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kerjasama ini harus didasari oleh saling pengertian, saling mendukung, ya, saling punya komitmen untuk melayani. Layani Tuhan kita dengan komitmen yang kuat. Jangan komitmen hanya dengan gembala lokalnya saja, dengan CGL-nya saja, ya, atau dengan coach-nya, atau dengan TL, jangan. Langsung sama Tuhan Yesus. Komitmen kita seperti apa? Sebesar apa kerinduan hati kita ini untuk dipakai sama Tuhan? Ya. Pada saat kita punya semua ini, punya hati gembala, punya hati yang mengasihi antara gembala sama domba, itu semuanya pasti akan berjalan dengan baik-baik saja. Ya, ada amin ya, saudara ya. Nah, saya akan cepat-cepat saja. Saling menguatkan, gembala dan domba harus saling menguatkan di dalam iman dan pelayanannya. Ya. Pada saat ada tantangan, ada kesulitan, kerjasama. Kerjasama. Pemimpin dan jemaatnya harus punya kesatuan, punya unity. Gak jalan sendiri-sendiri, ya.
Di 1 Tesalonika 5 ayat 11 kita itu diingatkan untuk saling menghibur dan saling membangun. Sama seperti yang memang kamu lakukan. Kita harus saling membangun, saling menghibur. Saling terkonek dengan satu dengan yang lain, ya. Saling menghormati antara gembala sama domba itu penting sekali. Karena apa? Untuk menciptakan hubungan yang harmonis di dalam sebuah gereja. Ya. Jemaat RWC New York mau punya gereja yang harmonis? Mau punya gereja yang kuat? Mau punya gereja yang memberkati kota-kota yang lain? Yes. Yuk, kita jalankan sama-sama. Ya. Ayo kita lakukan peran gembala dan domba di dalam kasih Kristus. Biar semuanya semakin ditambah-tambahkan, ya. Dengan ini firman saya selesai. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup. Kita akan nyanyikan sebuah lagu. Kita mau berterima kasih sama Tuhan. Ya, kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Apapun yang kita punya, apapun yang kita lakukan, biarlah semuanya hanya buat Tuhan. Ya. Terima kasih Bapa, angkat tangannya. Buat kasih setiamu, terima kasih Bapa, buat kebaikanmu, ku bersyukur selalu dan menyembahmu buat penyertaanmu. Terima kasih, terima kasih Bapa, buat kasih setia. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, buat kebaikanmu, ku bersyukur selalu dan menyembahmu buat penyertaanmu. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang senantiasa mengalir untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh ya nana mana kini sina nana mana Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, untuk kami bisa mendengarkan sebagian Tuhan dari firman-Mu, untuk kami belajar lebih lagi Tuhan, bagaimana kami mempunyai penundukan diri, bagaimana kami menjadi seorang gembala, kami menjadi seorang domba.
Tuhan, kami mau Tuhan mempunyai sebuah komitmen dengan Engkau. Kami mau Tuhan mempunyai hati yang mulia seperti Engkau. Mempunyai kasih Tuhan seperti Engkau. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa merendahkan diri kami. Ajarlah kami Tuhan agar kami senantiasa mau mempunyai kerinduan untuk menjadi pelayan yang setia untuk Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur. Kiranya biarlah kami dapat Tuhan, Engkau berikan kesempatan untuk kami bisa membangun sebuah gereja yang kuat. Membangun visi-Mu Tuhan, 1000 gereja yang kuat, lokal yang kuat, dan 1 juta murid Tuhan. Biarlah semuanya itu terjadi Tuhan, karena Engkau yang berkehendak, karena Engkau yang menuntut, karena Engkau yang senantiasa berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Bapa. Berkati Tuhan setiap kami, setiap anak-anak-Mu yang ada di sini, setiap kerinduan-kerinduan yang ada Tuhan. Biarlah semuanya kami ikat Tuhan. Komitmen ini kami ikat Tuhan. Apa yang kami ikat juga Kau akan ikat di surga. Apa yang kami lepas Tuhan, Kau akan lepaskan juga di surga. Terima kasih ya Bapa. Kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami ucap syukur sekali lagi. Semua yang percaya katakan amin. Sebentar kita akan silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Bagi siapa yang belum menerima boleh lambaikan tangan. Jadi mungkin Asar bisa bantu. Ya. Semuanya sudah ada ya. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan Yesus, bahwa apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk kita, apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di dalam kehidupan kita, itu semuanya adalah baik, semuanya adalah penuh dengan kasih sayang. Ya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan untuk semua yang sudah sungguh-sungguh percaya. Kalau semuanya mungkin ada yang belum merasa atau masih setengah-setengah percaya, ayo. Ini saatnya untuk kita benar-benar punya komitmen sama Tuhannya kita. Benar-benar punya janji hati. Tuhan hanya minta kita ini memberikan hati kita, bukan memberikan apapun. Bukan memberikan yang lain-lain, bukan. Tapi komitmen kita untuk Tuhan itu sendiri, untuk kita mau dekat sama Tuhan, untuk kita mau datang ke hadapan Tuhan sendiri. Ya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya akan bacakan kebenaran firman dari Tuhan, ya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya. Mari kita ngambil waktu untuk menguji diri kita. Apakah kita layak untuk makan dan minum
dari cawan ini, datanglah kepada Tuhan dan ucapkan syukurmu. Tuhan Yesus, dalam begitu banyak hal kami ini lemah. Yakni dalam perbuatan dan perkataan kami, mungkin yang tidak berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Banyak yang tidak berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Ampuni ya Tuhan. Bahkan juga kami tidak menyadari dalam keseharian kami, seringkali kami itu tidak mengucap syukur. Banyak hal yang kita suka lupakan. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Kami layak bukan karena perbuatan kami, tapi kami layak karena pengorbanan-Mu. Kami layak menerima roti dan anggur dari perjamuan kudus-Mu ini karena Engkau yang melayakkan kami Tuhan. Kami bersyukur atas pengorbanan-Mu, tubuh-Mu di atas kayu salib dan darah-Mu yang tercurah yang sudah menyelamatkan kami. Haleluya. Mari kita angkat tangan roti yang ada di tangan kita melebihi kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan engkau. Bapak Ibu semuanya, apakah engkau percaya bahwa roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita angkat cawan yang sudah ada di tangan kita melebihi kepala kita. Demikian ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apakah Anda percaya cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Yang percaya katakan amin. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur, ucapkan syukur. Oh, haleluya. Oh, oh, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Oh, ya mana Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus ini. Bersyukur Tuhan untuk persekutuan kami dengan pengorbanan-Mu. Ajari kami selalu untuk bersyukur mengingat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin.
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, ucap syukur Tuhan untuk perjamuan kudus-Mu. Terima kasih Tuhan atas perkenanan-Mu untuk anak-anak-Mu yang ada di sini Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah Engkau nyatakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu nyata, pengorbanan-Mu nyata Tuhan di dalam kehidupan kami. Ucap syukur sekali lagi Tuhan Yesus. Biarlah perjamuan ini menjadi peringatan Tuhan atas apa yang sudah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih ya Bapak. Ucap syukur sekali lagi, dan semuanya yang percaya katakan amin. Mari dipersilakan duduk kembali. Ini ada sebagian ada tambahan sedikit dan untuk pengumuman. Bagi yang belum mendaftar untuk retret Thanksgiving, nanti bisa mendaftar ke teman-teman yang ada yang bakalan menjadi ini ya, yang mengurus semua panitia, nanti bisa dihubungi di sana. Kalau yang belum, bagi yang belum CG, nanti juga bisa datang ke Welcome Lounge yang ada di pojok sana, sehingga bisa mendapatkan info-info yang lebih banyak lagi tentang bagaimana untuk bisa menjadi bagian daripada Connect Group yang ada di gereja kita. Ya. Persembahan adalah sebagian daripada iman kita. Ya. Bagi yang sudah mendapatkan amplop atau mungkin mau memberikan persembahan secara online, juga nanti bisa memberikan secara online lewat QR code yang ada di depan sana. Sebelumnya mari kita angkat amplop persembahan kita. Mengucap syukur Tuhan untuk apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami mau Tuhan mengembalikan apa yang sudah kami terima kepadamu Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan ini Tuhan, ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi sebagian daripada pelayanan-pelayanan yang akan dilakukan di kota-kota Tuhan. Untuk mendirikan gereja-gereja Tuhan, untuk mendukung misi 1000 gereja lokal yang kuat dan juga 1 juta murid Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan Tuhan, apa yang kami kembalikan ini Tuhan, bisa memberkati banyak orang, bisa memberkati pelayanan-pelayanan dari gereja-gereja kami yang ada.
Terima kasih Tuhan, mengucap syukur. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur sekali lagi. Haleluya. Amin. Mari bangkit berdiri. Sekali lagi kita akan angkat tangan kita. Kita mau terima berkat daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus melindungi engkau, Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau terus naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, penyertaan dengan kuat kuasa dari Roh Kudus, menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih salam kepada orang-orang yang ada di sebelah-sebelahnya semuanya. You are amazing. Amazing ya. Happy Sunday semuanya. God bless you.